Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat, 7 Januari 2022. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Untuk Apa Hidup? Untuk apa hidup? Firman Tuhan terambil dalam Filipi 1 ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga ya Tuhan, tatkala kami menjalani kehidupan berjuang, mencari nafkah, mengejar mimpi, melakukan apa yang kami harapkan agar terwujud, namun kami mau bertanya dan belajar dari kebenaran firman Tuhan, untuk apa hidup? Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Sebuah pertanyaan, untuk apa hidup? Orang menjawab hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Menurut saya dua-duanya benar. Hidup untuk makan. Karena apa yang kita perjuangkan dalam hidup pada dasarnya mencari kebutuhan paling dasar, yaitu mencari makan dan makan untuk hidup. Karena kalau tidak makan, kita tidak akan mengalami kehidupan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, untuk apa hidup? Untuk apa hidup? Itu sebuah pertanyaan. Banyak orang menjawab hidup itu agar berjuang dalam hidup ini supaya mencapai kebahagiaan, supaya mencapai kesuksesan, supaya mencapai kenyamanan, supaya mencapai keberhasilan. Dan itu adalah sah-sah saja. Allah memberikan jaminan bagaimana kita hidup mengalami suksesan, mengalami rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan, hari depan yang penuh dengan harapan. Allah menjamin segala sesuatunya. Namun, tatkala kita belajar daripada ayat Filipi pasal 1 ayat 21, ada kalimat yang menarik yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagian yang menarik adalah mati adalah keuntungan. Kalau hidup adalah sebuah keuntungan, apakah mati adalah sebuah keuntungan? Kita akan mencoret kata mati adalah sebuah keuntungan. Tidak pernah akan ada dalam kamus kehidupan kita. Sahabat seperjalanan, satu pertanyaan kembali. Ditanyakan kembali, untuk apa hidup? Kalau yang kita kejar di dalam dunia ini, pada akhirnya kehidupan akan diselesaikan oleh waktu. Dan waktu kehidupan itu akan diakhiri dengan berbagai macam cara. Karena setiap orang mengakhiri waktu kehidupan dengan cara berbeda. Ada yang mengakhiri kehidupan karena memang usia tua, dikasih panjang umur, mungkin 100 tahun, tetap berakhir hidupnya. Kalau yang lebih bawah umurnya, sampai umur 90 tahun, itu sudah luar biasa. Sampai umur 80 tahun, itu sudah luar biasa. Ada yang cukup menjaga kesehatan tapi tidak terlalu jaga baik-baik sampai umur 70 tahun. Ada yang kemudian tidak, makin buruk menjaga kesehatannya, tidak memikirkan kesehatan pribadi, emosinya tidak sehat, pikiran tidak sehat, badannya juga tidak sehat. Dan saya banyak menemukan sahabat perjalanan, orang-orang yang umur baru 45, 50 tahun itu sudah meninggal. Paling tinggi 55 tahun. Ada sebuah survei, saudara-saudara, sahabat seperjalanan, di komunitas-komunitas tertentu seperti di stasiun, di stamplat, di tempat-tempat kerumunan, di tempat-tempat peperangan, di tempat-tempat yang bahaya, itu umurnya rata-rata pendek. Sahabat seperjalanan, sebuah pertanyaan kembali, untuk apa kita hidup? Dan Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus. Mengapa harus hidup adalah Kristus? Karena ingat baik-baik sahabat seperjalanan, kehidupan kita bersumber dari Allah, Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kehidupan kita bersumber dari Allah, dan Allah mengajarkan kita pun harus hidup bersama dengan Allah. Mengapa harus bersama dengan Allah? Agar kita mendapatkan kualitas hidup yang terbaik. Apa itu kualitas hidup yang terbaik? Hidup yang tidak tercemar dosa, hidup yang tidak tercemar penyakit, hidup penyakit hati, penyakit pikiran, penyakit kehidupan. Dan kemudian kehidupan
yang berkelanjutan. Ini bagian ketiga. Hidup tidak tercemar dosa, hidup tidak tercemar, katakanlah, segala macam sakit penyakit, tetapi hidup itu agar berkelanjutan. Apa hidup? Hidup yang berkelanjutan, yaitu hidup kekal yang disediakan oleh Allah. Sehingga sewaktu kita mengatakan seperti Rasul Paulus, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Orang yang hidup di dalam Kristus, dia akan benar hidupnya, dia akan bertanggung jawab, dia akan setia, dia akan sungguh-sungguh, dia akan menjadi pribadi yang memberkati orang lain, pribadi yang dipercaya, pribadi yang menjauhkan perilaku dan kehidupan yang buruk. Maka itu kehidupan yang terindah, kehidupan yang menguntungkan. Kalau kita boleh katakan, sewaktu kita hidup benar, maka hidup kita menjadi hidup yang beruntung. Sewaktu hidup kita itu benar, hidup beruntung, maka kematian kita pun menjadi kematian yang beruntung. Sewaktu hidup kita tidak benar, maka hidup kita mungkin beruntung secara duniawi, tapi kematian kita tidak pernah akan mengalami keuntungan. Sahabat seperjalanan, garis bawahi kalimat ini. Sewaktu hidup kita tidak benar, betul, hidup kita bisa beruntung karena ketidakbenaran kita. Karena kita mencuri, karena kita korupsi, karena kita merugikan orang lain. Ada banyak keuntungan yang kita dapat. Kita kaya lebih cepat, mendapatkan kedudukan lebih tinggi. Tapi dengan tidak benar, mungkin hidupmu, menurutmu, hidupmu beruntung. Tapi kematianmu tidak beruntung. Karena setiap kehidupan yang tidak benar, dan itu kau anggap sebagai keuntungan, kematianmu tidak akan pernah mengalami keberuntungan. Karena setiap kematian pada akhirnya akan berhadapan dengan Allah. Allah yang mencipta dan memberikan kehidupan kepada kita. Sehingga sahabat seperjalanan, dalam dunia ini, kita boleh berlari meninggalkan Tuhan. Kita boleh berkata, saya tidak butuh Tuhan. Kita boleh tidak beribadah. Kita boleh tidak perlu membaca firman Tuhan. Boleh lari kemanapun selama engkau masih hidup. Tapi sewaktu pada penghujung hidup yang bernama kematian, kita akan bertemu dengan Sang Pencipta hidup, Sang Pemberi hidup yang diberikan Allah kepada setiap kita masing-masing. Sebuah pertanyaan, sewaktu kita bertemu dengan Allah, kita mau berlari kemana? Sahabat seperjalanan, tidak ada tempat kita berlari dari hadapan Allah suatu hari kelak nanti. Saat ini pun, tatkala kita masih hidup, kita pun juga tidak bisa berlari dari Allah. Mari sahabat seperjalanan, sebuah pertanyaan, untuk apa hidup? Katakanlah di dalam hati dan diri kita, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena hidup di dalam Kristus, hidup di dalam Allah, hidup di dalam kebenaran akan membawa keberuntungan ke dalam hidup kita. Hidup yang benar memberikan keberuntungan. Hidup yang benar memuliakan Allah. Dan sewaktu hidup dengan Kristus, maka kematian kita pun akan mengalami keuntungan. Karena kita bisa mempertanggungjawabkan hidup kita secara benar di hadapan Tuhan, Sang Pemberi hidup dan juga Sang Pencipta hidup. Hiduplah benar dan baik bersama dengan keluarga, bersama dengan rekan-rekan kerja, rekan-rekan usaha, dengan teman-teman di sekolah, di kampus, dengan sahabat, dengan siapapun. Bawalah Kristus dalam hidupmu dan muliakanlah Allah lewat kehidupanmu, sehingga hidupmu beruntung dan kematianmu pun beruntung. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami sudah belajar untuk apa kami hidup. Hidup kami bagi Kristus dan mati adalah keuntungan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Biarlah kita hidup beruntung dan kita pun meninggal, mati pun beruntung. Tuhan memberkati kita semua. Amin.